Selamat pagi, saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Saya sedang berada di Dorje Shukden Grotto, salah satu dari objek suci di tempat kami. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dari halaman 165 sampai dengan 172 dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari biografi guru saya, His Eminence, Chögyam Rinpoche. Creating a legacy, menciptakan legacy. The most remarkable aspects of Rinpoche's journey is how every hardship has been transformed into an experience of life, highlighting at every step of the way his unwavering tenacity, compassion, patience, and untiring strength of the human spirit. Hal yang paling luar biasa dalam perjalanan Rinpoche adalah bagaimana setiap kesulitan selalu diubah menjadi pengalaman yang membangun, terutama karena kegigihan Rinpoche, rasa kasih sayang yang besar, kesabarannya, dan juga kerja kerasnya yang tidak mengenal lelah. Chapter 5, Malaysia, 1992 till present. Bab 5, Malaysia, mulai dari tahun 1992 sampai sekarang. Dharma pioneer in a foreign land. Pionir Dharma di tanah asing. This photograph of Chögyam Rinpoche was taken on the roof of Namgyal Monastery in Dharamsala during a 10-day teaching on Lama Chopa Guru Puja by His Holiness the 14th Dalai Lama. The teachings were sponsored by Geshe Sultan Gyaltsen, who had come from America with many of his students. Di halaman ini ada foto Chögyam Rinpoche yang diambil di atap Biara Namgyal di Dharamsala. Pada saat itu, His Holiness Dalai Lama ke-14 sedang memberikan ajaran selama 10 hari mengenai Lama Chopa atau Guru Puja. Ajaran ini didanai oleh Geshe Sultan Gyaltsen yang merupakan guru dari Chögyam Rinpoche dan beliau telah datang dari Amerika bersama banyak muridnya. Halaman 268. I personally didn't want to go, but I'm only one person, and it would have been very selfish. The need of many were more important, so I went. Di halaman ini ada kutipan kata-kata Rinpoche yang mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin pergi ke luar negeri untuk mengumpulkan dana, tetapi Rinpoche hanya satu orang, dan apabila beliau menolak, maka hal itu akan sangat egois karena kebutuhan banyak orang lebih penting daripada dirinya. Jadi dia pergi. Despite his initial reluctance, Rinpoche eventually agreed to undertake the daunting task of traveling abroad to teach and fundraise at 27 years old. Out of his great guru devotion and deep love for the Sangha, he put aside his personal preference for a quiet, secluded life devoted to retreats and study. Instead, he did what was most necessary to serve the monastery. Walaupun sebetulnya dia tidak ingin, Rinpoche pada akhirnya setuju untuk pergi ke luar negeri dan mengumpulkan dana. Pada saat itu beliau baru berusia 27 tahun. Karena pengabdian yang besar kepada gurunya dan juga rasa cinta kasihnya yang besar kepada Sangha, dia mengesampingkan keinginan pribadinya untuk menjalankan retret yang tenang dan juga belajar. Dan dia melakukan apa yang dibutuhkan untuk melayani Biara Ganden. In that very decision, we are shown how Rinpoche places the needs of many before his own personal wishes. Rinpoche knew then that serving the Sangha just once is the equivalent of going into retreat for a whole lifetime. Rinpoche's action also showed his deep devotion to the late His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche, that translated into a complete and unwavering trust in the Dharma Protector his root guru gave him. Jadi keputusan ini menunjukkan bahwa Rinpoche menempatkan kebutuhan banyak orang di atas keinginan pribadinya. Dan Rinpoche juga menyadari bahwa melayani Sangha satu kali saja
Itu sama dengan melakukan retret seumur hidup. Tindakan Rinpoche juga menunjukkan pengabdiannya yang besar kepada almarhum gurunya, His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche, yang diterjemahkan uh, dalam rasa keyakinannya yang besar kepada pelindung Dharma Dorje Shugden yang diberikan almarhum gurunya kepadanya. During the trance, Dorje Shugden had advised Rinpoche to bring the lineage of Lama Tsongkhapa to the people of Malaysia and to do whatever he could to benefit them and bring them the Dharma. Dorje Shugden further predicted that Rinpoche's teachings and enlightened activities would bring great benefits to this region and the world. Pada saat trans, Dorje Shugden memberikan nasihat bahwa untuk Rinpoche membawa aliran Lama Tsongkhapa kepada orang-orang di Malaysia dan melakukan apapun yang diperlukan untuk memberikan manfaat bagi mereka dan membawa mereka kepada Dharma. Dorje Shugden juga meramalkan bahwa ajaran Rinpoche dan semua tindakan-tindakannya yang tercerahkan akan memberikan banyak manfaat bagi daerah ini dan juga seluruh dunia. In 1992, at the request of his guru, His Eminence Lati Rinpoche, and His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Trem Rinpoche finally left for Malaysia to raise funds for a much-needed hostel for the monks of Pukang Kang Sen and to serve the Buddhist community of Southeast Asia. Jadi pada tahun 1992, atas permintaan gurunya, His Eminence Lati Rinpoche dan His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Trem Rinpoche pergi ke Malaysia untuk mengumpulkan dana guna membangun sebuah asrama biksu di Pukang Kang Sen dan juga melayani komunitas beragama Buddha di Asia Tenggara. With the help of Reverend Kun and His Eminence Gelek Rinpoche, who already had a number of students in the country, Rinpoche began his journey to Malaysia. Dengan bantuan Reverend Kun dan juga His Eminence Gelek Rinpoche yang pada saat itu telah memiliki beberapa murid di Malaysia, Rinpoche memulai perjalanannya. Di halaman 268 ini ada foto Oracle Choyang Dulsin, Oracle yang melakukan trans atas Dorje Shugden dan meramalkan bahwa ajaran Rinpoche dan aktivitas tercerahkannya akan membawa banyak manfaat bagi daerah ini dan seluruh dunia. Halaman 269. A new beginning. Sebuah awal yang baru. Di sini ada kutipan. From your heart, think of benefiting them all the way. If you do this, whenever you have difficulties, offer black tea and I will come to your assistance. Pada saat itu, Dorje Shugden yang sedang melakukan trans atas tubuh Choyang Dulsin Oracle berkata, dari dalam hatimu, berpikirlah untuk memberikan manfaat bagi mereka. Bila kamu melakukan hal ini, maka dan apabila kamu menemukan kesulitan, persembahkanlah teh hitam dan saya akan datang untuk membantumu. Trem Rinpoche arrived in Malaysia with just 2 bags, one containing his personal items and the other full of money bills, chakras, and other holy items blessed by Setrap and Dorje Shugden, taking trance in the oracle. To his surprise, there was a grand welcome for him at the airport in Malaysia. A large group of around 30 people and a fleet of Mercedes vehicles awaited his arrival. Rinpoche was overwhelmed, to say the least. Trem Rinpoche tiba di Malaysia dengan hanya 2 tas. Satu berisi barang-barang pribadinya dan satu tas lagi berisi pil money, cakra, dan juga benda-benda suci lainnya yang telah diberkati oleh Dorje Shugden dan Setra. Dan Rinpoche agak terkejut karena sambutan yang luar biasa ketika dia tiba di airport di Malaysia. Sekelompok besar orang yang terdiri dari 30 orang ya, dan juga kendaraan Mercedes telah menunggunya.
Dan Rinpoche sangat merasa terenyuh ya. At only 27 years old, Rinpoche was considered a young Lama, and it was his first time in Southeast Asia. He knew nothing about the local culture, and he had very little public teaching experience at the time. However, with faith in Dorje Shugden and belief in what his teacher saw in him, Rinpoche was determined to do his best and go all the way with this precious new assignment. Walaupun pada saat itu Rinpoche baru berusia 27 tahun, Rinpoche dianggap masih muda ya. Dan beliau juga tidak memiliki banyak pengalaman mengajar di depan umum. Tetapi Rinpoche sangat yakin dengan Dorje Shugden dan juga dia percaya pada gurunya, apa yang dilihat gurunya dalam dirinya. Jadi Rinpoche bertekad untuk melakukan yang terbaik dengan tugas ini. Ini di halaman 270 ada beberapa foto Rinpoche di Malaysia. Pada saat itu, foto yang pertama, Rinpoche's early day in Malaysia began with him, conducting public talks and consultation in the homes of Dharma students. Pada saat itu, Rinpoche banyak memberikan konsultasi dan juga ajaran Dharma di rumah-rumah murid penganut Dharma ya. Di foto di bawahnya, Rinpoche spent hours giving private audiences and blessings to people who traveled from all over the country to see him. Jadi Rinpoche menghabiskan berjam-jam untuk bertemu dan memberikan berkat bagi orang-orang yang datang dari seluruh Malaysia untuk menemuinya. Di sebelahnya ada foto Rinpoche. Emaciated and malnourished, Rinpoche did not have a dime to his name. Even his offerings and ritual items were of the most basic materials. However, he did have the most precious thing to offer the people of Malaysia, his knowledge, the Dharma, and his compassion. Impressed with his wisdom, patient advice, and immaculate teaching, many stepped forward to give donation and support the monastery, thus helping to raise all the funds needed for Pukang Kangsen. Pada saat itu, walaupun Rinpoche sangat kurus ya, dan juga gizinya tidak cukup, dan Rinpoche juga saat itu tidak mempunyai uang ya atas namanya. Bahkan alat-alat ritualnya dan juga persembahannya itu benar-benar sangat sederhana. Akan tetapi Rinpoche memiliki suatu hal yang sangat berharga untuk diberikan kepada masyarakat Malaysia, yaitu pengetahuannya, Dharma, dan kasih sayangnya. Dan karena banyak orang yang terkesan dengan kebijaksanaannya, nasihatnya yang sabar, dan juga ajarannya yang menarik, banyak yang datang untuk memberikan donasi dan juga untuk mendukung biara. Dan karena itu, beliau berhasil mengumpulkan semua dana yang diperlukan untuk Pukang Kangsen. Halaman 271. Foto ini ada captionnya. Trem Rinpoche taught extensively in various locations all over Malaysia in order to raise desperately needed fund for the monastery. Jadi Rinpoche mengajar di banyak tempat di Malaysia untuk mencari dana yang diperlukan bagi biara. Rinpoche embarked on an extensive 3-month teaching tour around Malaysia, which included Penang, Ipoh, Teluk Intan, and Gerit, a small town in the northern state of Perak. Although he was young and unknown, his teachings and initiations were extremely well received. Older students recall how he was able to change their perception and understanding of Buddhism completely. Through his explanations of Dharma, others recall how his care and compassion for everyone around him was evident. He often received standing ovations from the audience. Jadi Rinpoche melakukan tur mengajar selama 3 bulan di keliling Malaysia yang termasuk daerah Penang, Ipoh, Teluk Intan, dan juga Gerik. Sebuah kota kecil di negara bagian Perak. Walaupun pada saat itu
Rinpoche masih muda dan tidak begitu dikenal, tapi ajaran dan inisiasi yang diberikannya diterima dengan baik. Dan murid-muridnya sekarang yang sudah senior mengingat dan mengenang bahwa Rinpoche telah merubah persepsi mereka dan pengertian mereka mengenai Buddhisme. Dan juga penjelasan dari Rinpoche mengenai Dharma itu sangat jelas ya. Banyak yang mengenang bagaimana Rinpoche itu benar-benar peduli dan sangat mengasihi mereka yang ada di sekelilingnya. Dan juga Rinpoche pada saat akhir sesi ajarannya banyak yang berdiri dan memberikan tepuk tangan. In addition to group teachings, Rinpoche also gave countless private audiences to those who came to seek personal counsel and divinations. Having heard of this young and very powerful Lama, people come in droves and would wait for hours just to get a chance to meet Rinpoche and receive a personal blessing. Jadi selain memberikan ajaran kepada sekelompok orang, Rinpoche juga bertemu dengan banyak orang secara pribadi yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan juga divinasi. Karena banyak yang telah mendengar mengenai lama yang masih muda tetapi sangat powerful ini, banyak orang yang datang untuk bertemu dengannya, ya, dan mereka juga menunggu berjam-jam untuk bertemu Rinpoche guna menerima berkat darinya secara pribadi. Di halaman 272, foto yang pertama, Chem Rinpoche worked tirelessly for his monastery, continuously performing blessing rituals, wedding, and giving teachings, while touring many Buddhist centers around Malaysia. Jadi pada saat tur pertamanya ke Malaysia, Rinpoche benar-benar bekerja tanpa mengenal lelah untuk biara. Dan dia selalu memberikan ritual, berkat, dan juga memberkati pasangan yang baru menikah, dan juga memberikan ajaran. Dan beliau juga datang mengunjungi banyak wihara agama Buddha di sekitar Malaysia. Rinpoche often gave audiences to people for up to 18 hours a day and was known to work tirelessly until daybreak without rest, something Rinpoche still does today when the need arises. Due to his grueling schedule and lack of rest, Rinpoche suffered many physical ailments such as severe neck pain, migraines, itches all over his body, and constant chills. Still, he endured and never requested a single day of rest. Throughout the entire time, he kept remembering his fellow monks who were living without a roof over their heads and continued to do everything he could during the time he was abroad. Jadi, pada saat itu, Rinpoche sering bertemu orang dan bekerja sampai 18 jam sehari. Dan beliau itu dikenal bekerja tanpa mengenal lelah sampai dini hari tanpa istirahat sama sekali. Dan hal ini masih dilakukan Rinpoche hari ini apabila dibutuhkan. Dan karena jadwalnya yang ketat dan juga beliau tidak cukup istirahat, Rinpoche menderita banyak penyakit seperti sakit leher, migrain, dan juga tubuhnya sering sakit. Dan kadang-kadang dia juga demam. Tapi dia menahan semuanya dan tidak pernah meminta satu hari libur pun. Dan dia juga menggunakan seluruh waktunya dengan baik karena dia mengingat banyak teman-temannya di biara Ganden yang tinggal tanpa atap di atas kepala mereka. Jadi Rinpoche terus melakukan semua yang dia bisa pada saat dia berada di luar negeri. Dan ini adalah foto-foto Rinpoche pada saat kunjungannya ke Malaysia yang pertama kali. Dengan sampainya kita pada halaman 172, saya akhiri pembacaan hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.